Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru pembelajar di mana saja berada, jumpa lagi di channel saya. Dan ini adalah video bagian ketiga di mana kita akan membahas tentang cara menentukan rumus untuk pencerminan atau refleksi terhadap garis X sama dengan H dan Y sama dengan H dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Oke, kita mulai saja Bapak Ibu. Sekali lagi kita buka dulu ya aplikasi GeoGebra-nya seperti ini. Kemudian pastikan bidang koordinatnya ini sudah disetting ya, sehingga satuan untuk tiap kotaknya ini tetap satu satuan. Oke, selanjutnya kita akan membuat garis cerminnya ya. Garis cerminnya adalah X sama dengan H, tapi sebelumnya kita buat dulu slidernya untuk H ya. Oke, caranya gunakan menu ini ya, kita pilih slider, kemudian kita ganti di sini name-nya dengan H dan minimumnya kita ganti misalkan 10, maksimumnya 10. Oke, incrementnya adalah 1. Nah, ini nanti kita gunakan sebagai H. Oke, kemudian kita buat dulu slider untuk koordinat X dan Y ya, dimana X-nya itu nanti kita buat sebagai A dan Y-nya sebagai B ya. Oke, kita buat dulu untuk koordinat X-nya ya, kita beri nama A, kemudian ini minimumnya 20, min 20, maksimumnya 20 dan incrementnya 1. Oke, kita buat lagi untuk koordinat Y dengan name-nya B, sama ya, tadi minimumnya 20 dan maksimumnya 20, incrementnya 1. Oke, selanjutnya baru kita akan gambarkan ya. Ini kita pindahkan dulu ke sini. Kita akan buat garis cerminnya Bapak Ibu. Jadi caranya kita buatnya di menu input ini ya, di pojok kiri bawah ini ya. Kita ketikkan berarti X sama dengan H. Oke, nah sudah terbentuk Bapak Ibu. Ini adalah garis X sama dengan H. Kalau ini kita geser ya slidernya, maka akan menyesuaikan. Nah, seperti ini ya. Jadi kita bisa menentukan misalkan H-nya adalah 3, 1 dan seterusnya ya. Oke, ini kita ubah dulu warnanya menjadi warna merah misalkan. Kemudian kita buat di sini ketebalannya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah titik ya, di mana titiknya ini akan kita refleksikan ya. Tapi kita tidak membuatnya dengan menggunakan poin ini ya. Tapi kita ketikkan di menu input ini ya. Jadi A sama dengan buka kurung. Nah, kita gunakan ini ya. Tadi kita buat di sini X-nya adalah A dan koordinat Y-nya adalah sebagai B. Ya, kita lihat di sini sudah terbentuk ya titik A-nya, di mana X-nya 1 sesuai slidernya, B-nya 1 ya. Nah, ini ketika A-nya saya geser ke kanan ya, menjadi A-nya 4 ya, atau X-nya 4. Misalnya lagi X-nya min 5 ya, jadi sesuai ini. Oke, ini kita perbesar dulu Bapak Ibu supaya kelihatan ini tombolnya. Ya, selanjutnya kita buat di sini koordinat titik A-nya dulu ya. Nah, supaya kelihatan tag-nya kita gunakan di sini ya, menu tag, kita buat A ya, kemudian kita masukkan objeknya juga A. Oke, kemudian kita ubah dulu size-nya. Ya, seperti ini, kemudian kita bisa tebalkan dan ini titik A yang ini yang kecil kita bisa sembunyikan, klik kanan, kemudian pilih show label. Oke, kemudian kita buat posisinya ini mengikuti tombol ini ya Bapak Ibu. Jadi kita klik di sini sampai kelihatan tanda kotak ini ya. Tapi jangan lupa kursornya harus berada di sini ya, di move ini. Oke, kita klik kanan, kita pilih object properties, kita pilih position dan kita pilih A. Oke, jadi ketika kita gerakkan, maka
teksnya mengikuti tombol ini. Oke, selanjutnya titik A ini kita akan cerminkan terhadap garis dengan 2 ini ya. Oke, caranya kita pilih di menu ini ya, kita pilihnya yang reflect object in line. Oke, sampai muncul tanda kotak biru, kemudian kita klik ya, kursor kita di A ini, kita klik lagi atau kita tempelkan di garis cerminnya. Ya, terlihat di sini sudah muncul titik bayangannya ya, titik A aksennya. Nah, kemudian kita akan buat lagi teksnya untuk A aksen ya. Kita gunakan menu ini, teks. Kita tuliskan A aksen dan kita masukkan objeknya juga A aksen. Ya, sudah muncul di sini teksnya, tinggal kita ubah ukurannya dan warnanya ya untuk membedakan dengan yang asalnya ya, titik asalnya. Kita ubah warnanya biru misalkan. Ini juga sama ya, tombol kita ubah sesuai ya, warna biru. Oke, jangan lupa ini posisinya kita ubah menjadi posisi di A aksen ya. Nah, seperti ini. Jadi ketika ini kita gerakkan mengikuti ya Bapak Ibu ya. Nah, tinggal kita buat hubungan dari A dengan A aksen ya, garisnya. Kita pilih yang ini, menu ini ya, kita pilih yang interval between two point ya. Kita klik ke sini, kita hubungkan ya. Oke, ini sudah berwarna merah. Kalau belum nanti bisa Bapak Ibu ganti di sini ya. Kemudian kita ganti garisnya juga dengan garis putus-putus. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya, sudah terbentuk ya, dimana titik A ini ketika dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka bayangannya ya. Oke, tinggal kita deskripsikan ya, titik A dan bayangannya ini ya. Kita gunakan menu ini, kita buat di sini, kemudian kita ketikkan A, kita munculkan A juga. Kemudian, kita pilih dulu latex ya. Nah, kita ulangi lagi. Ini kita munculkan dulu latex formula. Kita pilih yang root and fraction. Kita pilih yang ini, X sama dengan A. Ya. Oke, kita ganti A. Kita munculkan A aksen A. Nah, kita munculkan A. Kemudian di sini, oh ini salah nih. Bukan, ini enggak pangkat. Ulangi lagi ya. Oke, kita pilih root and fraction yang ini ya, X pangkat A. Oke, kemudian ini A-nya kita masukkan juga koordinat A-nya. Kemudian pangkat A-nya ini kita ganti dengan ini ya, extended action yang ini. Nah, ini kita ganti menjadi X H. Nah, H-nya ini berarti kita pilih di sini ya. Nah, jadi di sini X-nya nanti disesuaikan ya. Jika H-nya 2 ya di sini menjadi 2. Oke, kemudian bayangannya menjadi di sini A aksen ya, kita masukkan objeknya. Oke, sudah terbentuk di sini Bapak Ibu, tinggal kita ubah size-nya seperti ini ya. Kemudian kita beri background misalkan. Nah, di sini sudah terbentuk Bapak Ibu. Jadi ketika ini kita geser ya, maka akan mengikuti ya. Teks di sini akan mengikuti titik A dan A aksen di sini. Nah, sekarang kita akan mendemonstrasikan ya kepada peserta didik kita. Kita buat bagaimana membuat rumusnya ini atau menentukan rumusnya ini ya. Mungkin kita mulai dari di sini ya. Kita di 0,3. Nah, bayangannya menjadi 8,3. Jadi nanti peserta didik kita minta untuk sama-sama melihat atau menyimak ini ya, kemudian menalar. Nah, kita lihat kalau di sini A-nya 0,3, maka bayangannya jadi 8,3. Kita lihat di sini yang sama adalah koordinat Y-nya. Jadi ketika ini kita ubah ke atas ke bawah, maka Y-nya tetap ya. Nah, jadi yang berubah apa? X-nya. Di sini 0, kemudian X-nya di sini 8. Nah, kenapa di sini 8? Nah, kita bisa lihat karena di sini X-nya sama dengan 4 ya, garis cerminnya ini X sama dengan 4. Berarti untuk
ke sini ya, ini kan 0. Kemudian menjadi 8. Berarti kan bisa kita arahkan anak-anak, berarti 2 kalinya ini ya, 2 kalinya 4. 0 ini jadi 8 sama dengan 2 kalinya H ini ya, karena H-nya 4 berarti 2 kalinya 8. Oke, kalau ini kita geser ke sini. Nah, kenapa sini jadi 7? Ya, kita bisa arahkan anak-anak, ini berarti kan 2 kali 4 dikurang 1 ya, karena di sini kan dia bergeser. Ini juga otomatis bergeser 1 ya, berarti 2 kali 4 dikurang 1. Kita geser lagi ke sini. Nah, menjadi di sini 2 menjadi 6, sama. Berarti 2 kali 4 di sini bergeser 2, ini juga bergeser 2, berarti berkurang 2. Ya, seperti itu. Nah, jadi berarti kesimpulannya ya, untuk nilai X-nya ini berarti didapat dari 2 kalinya H-nya tadi 4 ya, dikurang dari koordinat X ini ya. Nah, kita bisa mendeskripsikannya di bawah seperti ini. Jadi kita tambahkan lagi di sini teksnya ya, kita ambil di menu teks. Jadi A, kemudian kita munculkan A-nya itu jangan menggunakan A lagi, tapi menggunakan koordinat X, Y, yaitu A, B ya. Oke, jadi A buka kurung, kita munculkan objeknya adalah X-nya A dan koordinat Y-nya adalah B. Ya. Maaf, ini lateksnya lagi tadi. Harus menggunakan lateks ya. Oke, kita pakai yang ini. Ya, jadi A-nya tadi kita pakai koordinat X-nya A, koordinat Y-nya adalah B. Kemudian di sini A-nya kita gunakan yang ini ya, extended ascent ini. Nah, ini kita buat X-nya sama dengan H. Lagi objek H-nya di sini ya. Oke, selanjutnya A aksen. Nah, A aksen ini kita jabarkan. Tadi A aksen ini penjabarannya adalah 2 kalinya. Kalinya kita buat simbolnya ini ya. Kali H ya. Nah, kita munculkan objek H-nya. Nah, kemudian dikurang X. Nah, X-nya kita pakai yang A ini ya. Koma A. Dikurang A, B. Koma Y ya. Y-nya adalah B tadi. Y-nya tetap. Oh maaf, ini objek A-nya bukan kita ketikkan ya, tapi kita munculkan dari sini. Nah, kemudian koma Y-nya juga kita munculkan dari sini. Ya, jadi bedanya kita ketikkan dengan objek. Kalau kita ketik ini tidak berubah Bapak Ibu, tapi kalau kita munculkan objek maka ini option mengikuti ini ya Bapak Ibu. Oke, kemudian sudah Bapak Ibu ya, oke, selanjutnya. Nah, ini tinggal kita ubah size-nya seperti ini ya. Ya. Nah, bisa kita lihat Bapak Ibu di sini. Ya, jadi ini di sini dulu lah. Oke, jadi kalau A-nya 1,2 ya, menjadi bayangannya 7,2, berarti ya 2 kali H-nya 4 dikurang 1 berarti 7 ya. Kalau kita ubah lagi misalkan di sini sama ya. Nah, ini 2 kalinya 4, 8 dikurang 2, 6. Kalau kita balik di sini juga sama saja. Ya, jika A-nya 7,3, bayangannya 1,3 ya, didapat dari 2 kali 4 dikurang 7 ya. Nah, kemudian ini kita akan buat rumusnya secara umum ya. Jadi menggunakan X, Y ya. Oke, jadi caranya kita gunakan lagi menu teks ini. Kemudian kita centang dulu ya. Tadi lupa terus nih, latex formula ini. Kemudian kita pilih selalu yang ini ya Bapak Ibu, yang kedua. Kemudian X-nya ini kita ganti sebagai A, tapi nanti kita dituliskan semua, jadi tidak kita gunakan objeknya. Kita tuliskan X, Y. Nah, kemudian A-nya tadi kita ganti dengan yang ini berarti ya.
Oke, jadi di sini juga sama, X sama dengan H, kita ketikkan saja menjadi A aksen. Kemudian bayangannya menjadi, berarti tadi 2 kalinya H, 2H saja ya. 2H, 2 kalinya A dikurang X, Y. Oke, jadi kita hanya menuliskan rumusnya secara umum ya. Oke, jadi seperti ini kita nanti bisa mengarahkan anak-anak untuk menentukan rumus secara umum ini ya, sebelum kita menjabarkannya ya. Oke, tinggal kita buat ya. Jadi maaf, ini hurufnya warna merah dan ininya warna biru misal ya. Jadi ini rumusnya Bapak Ibu ya secara umum. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan untuk pencerminan terhadap garis Y sama dengan H, dan kita akan membuatnya di bidang koordinat ini ya, bidang yang sama. Dan untuk itu kita akan menyembunyikan semua objek ini ya, objek yang berkaitan dengan pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Caranya kita bisa menggunakan menu checkbox ini ya. Nah, di sini sudah saya buatkan, dan untuk caranya sudah dijelaskan di video bagian pertama dan kedua. Baik, ini saya akan sembunyikan saja Bapak Ibu ya, saya klik di sini. Oke, kemudian kita akan membuat sekarang pencerminan terhadap garis Y sama dengan H ya. Nah, di sini H-nya sudah kita buatkan slidernya, kemudian titik XY-nya juga kita sudah buat ya. Nah, jadi ini kita masih gunakan. Baik, sekarang kita buat dulu garis cerminnya. Sekali lagi kita buatnya di menu input di ujung kiri bawah ini ya, Bapak Ibu. Nah, kita ketikkan Y sama dengan H. Ya, jadi ini adalah garis cerminnya ya. Jadi kalau Y sama dengan H berarti nanti sejajar dengan sumbu X ya. Oke, ini kita ubah dulu warnanya menjadi warna merah ya untuk membedakan nanti. Kemudian kita buat di sini ketebalannya seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan buat satu buah titik sembarang ya. Di mana nanti kita akan cerminkan terhadap garis ini. Oke, kita ketikkan lagi di menu input ini ya, di pojok kiri bawah ini. Kita jangan menggunakan titik A lagi, tapi titik yang berbeda ya. Jadi B sama dengan, nah kita buat X-nya adalah A dan Y-nya adalah B. Ya, kita bisa lihat Bapak Ibu ini sudah terbentuk titik B-nya. Tinggal kita ubah ukurannya ini ya, di sini ya. Kita ubah seperti ini. Oke, kemudian ini kita sembunyikan titik B-nya, kemudian kita tambahkan tag-nya di sini untuk koordinat B ya. Oke, kita gunakan menu tag ini, kemudian kita tuliskan B dan objeknya adalah B juga. Oke, kemudian kita ubah size-nya seperti ini ya. Kemudian kita ubah lagi option-nya ya supaya mengikuti gerakan dari lingkaran tersebut. Oke, jadi ini ketika kita gerakkan ya, titik B-nya akan mengikuti ya. Baik, selanjutnya kita akan membuat bayangan dari titik B ya. Berarti kita akan refleksikan. Nah, kita gunakan menu ini ya, menu di sini kita pilih yang reflect object inline ya. Oke, sampai muncul kotak warna biru, kita klikkan ke sini, kita klikkan lagi di garis cerminnya. Ya, bayangannya di atas Bapak Ibu ya. Kemudian kita tambahkan dulu teksnya dengan B aksen, kemudian bayangannya berarti yang ini ya, yang B aksen juga objeknya. Oke, kemudian kita ubah lagi size-nya. Nah, untuk membedakan kita ubah warnanya biru ya. Oke, kemudian ini bulatannya kita ubah juga warnanya biru. Ya, jangan lupa optionnya kita buat Bapak Ibu supaya gerakannya sama nanti mengikuti lingkaran tersebut ya. Nah, oke. Kemudian tinggal kita tambahkan garis penghubungnya ini ya. Kita ambil di sini yang menu interval between two point ya. Oke, kita klik di sini. Nah, ini sudah berwarna merah ya. Kalau belum ya di sini bisa Ibu ganti di sini ya. Kemudian garisnya juga di sini kita bisa ubahnya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya
kita tinggal membuat deskripsinya ya. Jadi ini ketika kita ubah, maka di sini jarak titik asal ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin ya. Ini kita kebawain dulu lah. Seperti ini. Ya, oke, kita buat deskripsinya, kita tambahkan di sini teksnya ya, Bapak Ibu. Oke, jangan lupa ini kita centang dulu formulanya. Kita pilih yang ini yang atas. Kemudian ini kita ganti dengan B. Objeknya kita masukkan B juga. Kemudian ini kita pilih lagi yang ini ya. Oke, sekarang keterangannya X ini kita ganti dengan Y sama dengan H. H-nya kita masukkan objeknya H juga. Mana H di sini? Ya, kemudian ini belum selesai. Ya, kita klik saja di sini di edit ya, Bapak Ibu. Oke, B aksen, koma, maaf, B aksen, objeknya B aksen juga. Ya, tinggal kita ubah size-nya seperti ini dan kita beri misalkan hijau lah atau ini. Nah, ini sudah dibuat tagnya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian tinggal kita menjabarkan penurunan rumus untuk pencerminan ini ya. Oke, misalkan kita mulai dari di sini. Nah, ini saya naikkan dulu. Oke, kita di sini dulu ya. Nah, jadi nanti kita minta peserta didik kita untuk sama-sama menyimak dan menyimpulkan ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi misalkan di sini titik B 1,0, bayangannya menjadi 1,0. Nah, kita ajak anak-anak untuk berpikir ya. Coba mana yang koordinatnya sama. Nah, kita lihat koordinat yang sama adalah X-nya ya. Jadi ketika kita geser ke sini, nah X-nya juga tetap sama ya. Ini B-nya min 2, ini B aksennya min 2. Kita pindah ke sini juga, ini B-nya 3, B aksennya 3 ya. Nah, berarti yang berubah adalah koordinat Y-nya ya. Di sini 0, di sini jadi 8. Nah, kita arahkan anak-anak, kenapa di sini 8? Nah, 8 itu kan berdasarkan sifat pencerminan ya, bahwa jarak titik asal ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin ya. Berarti di sini jaraknya 4 satuan, maka bayangannya juga 4 satuan. Nah, berarti dari mana dapat 8 di sini? Ya, bisa kita arahkan anak-anak untuk mengalihkan dari ini ya, dari 4 nih. Jadi 2 kali 4, 8. Nah, ini ketika kita geser lagi, misalkan hanya 3. Nah, ini jadi 6 ya, dari 2 kali 3. Kita jabarkan lagi, misalkan di sini 5 lah ya. Nah, kenapa 10 ya? 2 kalinya 5 gitu ya. Oke, nah kemudian berarti 2 kali H tadi ya. Oke, kemudian ini ketika B-nya kita geser ke atas 1, nah kenapa jadi 7? Ya, nah berarti kan di sini terjadi pengurangan, berkurang 1 satuan. Ini juga sama. Sehingga bisa dinyatakan 2 kalinya 4, 8 dikurang 1. Kita pindah lagi ke sini. Nah, ini 2 menjadi 6. Ya, berarti berkurang 2 satuan. Ya, jadi jarak titik asal ke bayangan harus sama di sini. Ya, jadi kalau ini berkurang 2, maka otomatis ini juga berkurang 2. Nah, gitu ya. Jadi anak-anak kita arahkan seperti itu. Berarti di sini untuk titik Y bisa didapat dari titik Y aksennya bisa didapat dari 2 kalinya H di sini dikurang dari X-nya ini, ya. Nah, kita tambahkan lagi di sini penjabarannya berarti Bapak Ibu. Kita tambahkan seperti ini, berarti ini nilai B-nya atau koordinat B-nya. Nah, yang kita ambil B-nya berarti yang ini ya, yang B-nya tadi. Jadi A, nah B-nya kita ambil, Y-nya kita ambil yang B. Kemudian ini kita ubah dulu. Y sama dengan H ya. H-nya kita masih gunakan ini. Kemudian bayangannya menjadi, nah kita jabarkan berarti 2 kalinya
H, ya, 2 kalinya H, kemudian dikurang, di sini yang berubah adalah Y-nya ya, berarti X-nya tetap, berarti objek X-nya berarti tadi A ya, kita pakai, jadi A, koma, berarti 2H, 2 kalinya H. Nah, H-nya kita munculkan lagi, objeknya di sini dikurang B ya. B-nya berarti yang ini. Dikurang X, dikurang Y atau kurang B ya. Oke, nah ini kita bisa jabarkan begini, kita ubah dulu shade-nya. Ya, jadi kalau kita mengubah shade berarti ini harus posisi kursor di sini ya, di move ya Bapak Ibu ya. Oke, kemudian kita ubah backgroundnya sama ya. Nah, bisa dilihat Bapak Ibu. Nah, berarti di sini X-nya tetap ya, koordinat X-nya tetap. Nah, yang berubah adalah koordinat Y-nya. Jadi 2 ini didapat 6 ini didapat 2 kali 4 dikurang 2. Ketika ini kita ubah lagi ke sini misalkan ya, di sinilah 3,1 menjadi 3,7. Nah, di sini koordinat X-nya tetap 3, koordinat Y-nya 1 jadi 7. Nah, 7 itu dari 2 kali 4 dikurang Y-nya ini ya. Nah, sebaliknya juga sama. Ini kalau kita balik, gitu ya. Misalkan di sinilah. Ya, 2,7 menjadi 2,1 berarti 7 jadi 1 dapat dari 2 kali H, H-nya 4 dikurang 7 ya. Nah, kemudian tinggal kita meminta anak-anak untuk menentukan bagaimana rumus umumnya gitu ya, sebelum kita jabarkan di sini. Jabarannya berarti menjadi seperti ini ya. Kita buat lagi tag-nya. Oke, kita munculkan dulu latex formulanya. Kita pilih ini, kemudian ini kita ganti. Nah, untuk rumus umum kita tinggal mengetikkan saja Bapak Ibu. Kita tidak usah menggunakan objek lagi ya, karena di sini nilainya tetap ya, tidak berubah. Oke. Kita ketikkan saja di sini. Ya, seperti ini juga kita ketikkan Y sama dengan H. Jadi H-nya tidak usah diambil dari objek ini ya. Jadi B aksen, buka kurung, berarti X, 2 kali H. Berarti 2H aja ya, dikurang Y. Iya, jadi maaf, ini tanda kurung awalnya kurang nih. Berarti aksen. Nah, ini X, 2H dikurang Y. Ya. Ya, jadi ini sifatnya hanya kita jabarkan secara umum ya, rumusnya. Oke, jadi untuk koordinat B, X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan H, maka ini rumus umumnya B aksennya X, 2H kurang Y. Ya. Oke, selanjutnya kita tinggal membuat ini ya Bapak Ibu, nanti kita sembunyikan dengan menggunakan checkbox ini ya. Nah, jadi nanti ketika kita akan menerangkan untuk pencerminan terhadap garis X sama dengan H, maka ini nanti kita sembunyikan dulu ya. Nah, baru nanti kalau kita terangkan ini kita munculkan lagi. Nah, untuk cara membuat checkboxnya Bapak Ibu bisa lihat di video tayangan yang pertama dan yang kedua ya. Oke, ini sebelumnya kita bisa hilangkan saja Bapak Ibu atau kita sembunyikan. Caranya kita klik kanan, kita pilih show object ya. Jadi ketika kita akan terangkan ke siswa, ini kita bisa sembunyikan. Oke, Bapak Ibu, demikian dulu ya penjelasan saya tentang cara menentukan rumus pencerminan untuk garis X sama dengan H dan Y sama dengan H ya. Ikuti terus tayangan saya di channel ini untuk mendapatkan video-video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.